Langit tampak begitu cerah, cuaca seolah tidak ikut bersedih atas apa yang tengah menimpa seorang putri bernama Tasyarani. Ogi, Jack, kalian sebenarnya kenapa? Sudah 3 hari kalian lemas dan batuk-batuk seperti itu. Aku akan segera menghubungi dokter hewan. Selamat siang. Dengan praktek dokter Kamila di sini. Ada yang bisa dibantu? Dok, kucing dan anjing saya sakit sudah 3 hari. Praktek dari jam berapa buka ya? Jam 4 sampai jam 6 sore ya. Baik, nanti saya akan ke sana. Putri Tasyarani pun membawa kucing dan anjingnya ke klinik hewan sore harinya. Mereka kenapa, Nona? 3 hari lalu mereka bermain ke pantai utara, pulang-pulang badan lemas dan kotor. Biar aku periksa dulu. Dokter Kamila kemudian memeriksa kesehatan dua hewan tersebut. Putri Tasyarani pulang setelah diberikan obat oleh dokter hewan Kamila. Sesampainya di rumah, Kalian ini kenapa? Loh, kalian sudah sehat? Ini mustahil. Tidak mungkin secepat itu. Pen, kamu kenapa? Ya ampun, Pen. esoknya Putri kembali pergi ke klinik hewan untuk membawa Pan-Pan. Dok, penyakit yang diderita peliharaan-peliharaan saya seperti tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagaimana, Nona? Memangnya bagaimana keadaan Ogi dan Jack? Mereka baik-baik saja. Bukankah itu bagus? Setelah minum obat dari dokter Kamila sekali, mereka langsung sehat. Tidak ada jeda, tiba-tiba saja mereka sembuh. Wah, bagus sekali respon tubuh mereka terhadap obat. Daya tahan tubuh mereka yang baik dapat mempercepat proses penyembuhan. Tapi dok, bukan demikian. Lalu sekarang hewan yang ini kenapa? Lemas, tidak mau makan oleng, dan batuk. Bukankah semua sudah vaksin? Semoga saja bukan virus yang berbahaya. Putri Tasyarani pulang ke rumah dengan membawa obat Pen-Pen. Ia kemudian langsung memberikan obat itu kepada Pen-Pen. Pen, kamu kenapa? Kita akan ke dokter lagi besok. Sekarang, istirahatlah. Seperti hari sebelumnya, Putri Tasyarani lagi mengunjungi praktek dokter Kamila untuk membawa Pen-Pen. Ada apa dengan si Pan-Pan? Tidak ada perubahan apapun, dok. Justru ia demam dan diare juga sekarang. Wah, ternyata suhunya sampai 41 derajat. Saya akan suntikan penurun panas. Putri Tasyarani kembali pulang ke rumah. Karena sangat lemas, Pen-Pen tiba-tiba terjatuh. Kemudian, Jack membantunya untuk bangkit. Melihat hal itu, Putri Tasyarani sangat terkejut. Ya ampun, Pen. Ogi yang melihat temannya terjatuh ikut terkejut. Ia kemudian mendekati Pen-Pen. Tita Syarani yang sudah terlalu sangat khawatir dengan kondisi Pen-Pen kembali membawa Pen-Pen ke dokter. Ayo kita ke dokter lagi sekarang. Untuk ketiga kalinya, Putri Tasyarani bertatap muka dengan dokter Kamila. Tolong dok, mulut Pen-Pen berbusa, ucap Putri Tasyarani. Ini aneh. Semua gejala yang terjadi pada Pan-Pan tidak ada spesifikasi yang menunjuk pada satu jenis penyakit. Saya sudah curiga, dok. Jangan-jangan ini jenis penyakit baru atau ada bakteri dan virus yang bermutasi dalam tubuhnya. Apa? Pan-Pan sebaiknya rawat inap ya mulai hari ini. Baiklah, dok.
Ketika jalan pulang, tak sengaja sang putri membaca tulisan mengenai pantai utara yang dikenal buruk. Putri Tasyarani membaca bahwa kutukan Dewi Glion di pantai utara bisa mengenai semua makhluk hidup. Apabila ada yang terkena kutukan, dapat hilang dengan dua hal. Pertama, kutukannya berpindah secara Dewi Glion merasa ada penopang yang lebih baik. Kedua, yaitu kutukannya dihilangkan oleh Dewi Pantai Selatan bernama Dewi Gluon. Setelah membaca hal itu, Putri Tasyarani segera mengambil pen-pen dari klinik dan membawanya ke pantai selatan. Dewi Gluon, ku mohon, muncullah dimanapun engkau. Pan-panku butuh pertolongan. Tiba-tiba, suara gemuruh ombak terdengar jelas. Langit menjadi sangat cerah dan burung-burung berkicau seolah menyambut kedatangan sesosok wanita yang muncul di antara dua belahan deburan ombak. Dewi Gluon? Rupanya kembaranku membuat ulah lagi. Biarkan aku saja yang menebusnya. Dewi Gluon mengucap mantra serta menggerak-gerakkan kedua tangannya. Cahaya muncul dari belakangnya dan menuju ke arah Pen-Pen. Setelah terpapar sinar itu, Pen-Pen berubah menjadi lebih baik. Pen-Pen berdiri melihat sekitar tersenyum dan loncat-loncat, menandakan bahwa ia telah sembuh. Pen-Pen, kamu sudah sembuh? Pen-Pen mengangguk, kemudian berlari ke arah pasir pantai. Siapa gerangan namamu, Nona? Putri Tasyarani. Sungguh begitu tulus hatimu, Nona. Membuatku begitu mudah menghilangkan kutukannya. Maafkan saudariku Dewi Glion. Ia sudah tidak tinggal di sanaku lagi. Lebih tepatnya istana kami di laut ini. Apa yang menyebabkan semua ini bisa terjadi, Dewi? Orang tua kami telah diangkat ke langit untuk melanjutkan titah yang lebih besar. Istana laut yang ditinggalkan diturunkan padaku dan saudariku Dewi Glion. Namun, Dewi Glion hanya ingin menguasainya sendiri. Langit marah dan membuat seluruh yang ada padanya menjadi hitam, termasuk kekuatannya. Kekuatan hitam adalah kekuatan yang buruk, dengki, serta jahat. Apa yang bisa kulakukan untuk membantu Dewi Glion kembali? Ia hitam karena hatinya, ia juga putih karena hatinya. Jadi selama ia belum sadar, langit tidak akan pernah memaafkannya sampai kapanpun. Dengan begitu, berakhirlah sudah cerita kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.